Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Nabawi Bahri. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan makalah dari kelompok 4 yang berjudul Filsafat Cina. Filsafat Cina sebagai suatu bagian dari 3 filsafat yang berpengaruh di dunia selain filsafat Barat dan filsafat India, merupakan suatu filsafat tersendiri dengan berbagai metode, corak, kecenderungan, dan berbagai kekhususan yang dimilikinya, bahkan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, filsafat Cina merupakan suatu filsafat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pada perkembangan dunia timur seperti Cina dan negara-negara yang terletak tidak jauh darinya seperti Jepang, Hong Kong, Korea, dan negara timur lainnya, pada masa kini mempunyai corak, ciri khas, dan juga bahkan mulai berpengaruh terhadap bangsa lain, yang pada perkembangan sejarahnya tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya maupun keilmuan dan kefilsafatan pada masa dahulu. Cina saat ini merupakan suatu kekuatan yang dipertimbangkan di dunia pada umumnya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai pendidikan, teknologi, ekonomi, kekuatan militer, sampai pada lifestyle. Cina memiliki ciri dan tren tersendiri yang tidak secara serta-merta mengadopsi dari Barat seutuhnya. Akan tetapi Cina dengan segala yang dimiliki mempunyai kelebihan yang patut kita ambil sisi positifnya. Adapun filsafat Cina mempunyai ciri-ciri yang mana para ahli sejarah pemikiran mengemukakan beberapa ciri yang muncul akibat kecenderungan tersebut. Pertama, dalam pemikiran kebanyakan orang Cina, antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Kedua, secara umum filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Ketiga, dalam pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualitas atau masalah keruhanian menyatu secara padu. Keempat, meskipun menekankan pada persoalan manusia sebagai makhluk sosial, persoalan yang bersangkut paut dengan pribadi atau individualitas tidak dikesampingkan. Kelima, filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimis dan demokratis. Keenam, agama dipandang tidak terlalu penting dibandingkan kebijakan filsafat. Ketujuh, penghormatan terhadap kemanusiaan dan individu tampak dalam filsafat hukum dan politik. Kedelapan, dilihat dari sudut pandang intelektual, para filosof Cina berhasil membangun etos masyarakat Cina seperti mencintai belajar dan mendorong orang gemar melakukan penelitian mendalam atas segala sesuatu sebelum memecahkan dan melakukan sesuatu. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.